Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Cahaya matahari pagi menerobos tirai tipis di kamar Sekar, memantulkan warna keemasan di dinding yang dihiasi foto pernikahannya dengan Rizal. Di foto itu, mereka tampak bahagia, senyuman merekah di wajah masing-masing, seakan dunia berhenti sejenak untuk mengabadikan kebahagiaan mereka. Pernikahan mereka baru berusia 6 bulan, usia yang masih sangat muda, tetapi cukup untuk membuat Sekar yakin bahwa Rizal adalah takdirnya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rizal, yang dulu selalu hangat dan penuh perhatian, mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Sekar mencoba mengerti. Dia tahu Rizal sedang berusaha keras membangun karirnya di kantor. Tapi, ada perasaan aneh yang mulai menghantui hatinya, sebuah firasat yang tak bisa ia abaikan. Hari itu, Sekar sedang merapikan rumah ketika ia mendengar bunyi notifikasi dari ponsel Rizal yang tertinggal di meja makan. Sekilas, ia tidak ingin menjadi istri yang mencampuri urusan pribadi suaminya. Tetapi, rasa ingin tahu dan kecurigaan yang selama ini terpendam membuat tangannya tergerak untuk membuka layar ponsel itu. Pesan itu berasal dari Wati, ibu kandung Sekar. Jangan lupa malam ini. Aku tunggu, sayang. Sekar membaca pesan itu berkali-kali, berusaha mencari penjelasan logis. Apa maksud ibunya? Dan kenapa panggilan itu terasa begitu intim? Saat Rizal pulang malam itu, Sekar memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasinya. Ia ingin mengamati lebih jauh. Namun, rasa gelisah itu terus menggerogoti pikirannya. Hari berikutnya, Sekar memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya tanpa memberitahu Rizal. Ia berharap bisa berbicara dengan ibunya secara langsung dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, yang ia temukan di sana justru semakin membuat hatinya hancur. Di meja dapur, ia menemukan secangkir kopi yang masih hangat. Ia mengenali cangkir itu, cangkir favorit Rizal. Sekar terdiam. Kenapa cangkir ini ada di sini? Bukankah Rizal seharusnya di kantor sekarang? Sebelum sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Sekar bersembunyi di balik pintu dapur, menahan napas saat ia melihat Rizal keluar dari kamar dengan ekspresi santai. Di belakangnya, Wati menyusul dengan pakaian yang sedikit berantakan. Hati Sekar mencelos. Ia merasa seperti sedang berdiri di jurang yang tiba-tiba runtuh di bawahnya. Perasaan dikhianati itu begitu dalam, begitu menusuk, hingga ia tidak tahu bagaimana caranya berdiri tegak. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Sekar ingin mendengar dengan telinga sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berbicara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh Sekar. Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa seperti ini, kata Rizal. Sekar mulai curiga. Tenang saja, jawab Wati dengan nada lembut. Aku yang akan mengurusnya. Dia anakku. Dia pasti percaya padaku. Air mata Sekar mengalir tanpa ia sadari. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Rizal, dan dunia yang ia kenal sebagai keluarganya, hancur dalam sekejap. Sekar memutuskan untuk tetap berpura-pura tidak tahu. Ia ingin mengumpulkan bukti lebih lanjut sebelum mengonfrontasi keduanya.
Tetapi, semakin hari, beban itu semakin berat. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suatu malam, setelah Rizal tertidur, Sekar membuka ponsel suaminya lagi. Kali ini, ia menemukan foto-foto dan pesan-pesan yang lebih jelas. Ada foto Wati dan Rizal di sebuah kafe, saling menatap dengan cara yang membuat Sekar muak. Ada juga pesan-pesan yang jauh lebih vulgar, pesan-pesan yang membuat darah Sekar mendidih. Namun, yang paling menyakitkan adalah salah satu pesan dari Wati. Aku rela meninggalkan ayahmu untukmu, Rizal. Kamu tahu itu, kan? Sekar tak bisa lagi menahan emosinya. Dengan tangan gemetar, ia membangunkan Rizal. Apa maksud semua ini, Rizal? Rizal terbangun dengan wajah panik. Sekar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Sekar melempar ponsel itu ke arah Rizal. Kamu berselingkuh dengan ibuku sendiri, Rizal. Apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Rizal terdiam, tak mampu menjawab. Ia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Sekar sudah keluar dari kamar dengan air mata membanjiri. Sekar menghabiskan malam itu di kamar tamu, jauh dari Rizal. Tidurnya tak nyenyak, pikiran dan hatinya terus diguncang rasa sakit yang sulit dijelaskan. Namun, ia tahu bahwa besok ia harus menghadapi ibunya. Wati harus bertanggung jawab atas pengkhianatan ini. Keesokan paginya, Sekar kembali ke rumah orang tuanya. Kali ini, tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke ruang tamu tempat Wati sedang duduk sambil menyeruput teh hangat. Wati tersenyum sejenak ketika melihat Sekar, tetapi senyum itu segera memudar ketika ia melihat ekspresi putrinya. Kita harus bicara, Bu, kata Sekar dengan nada datar, berusaha menahan gejolak emosinya. Wati meletakkan cangkirnya, terlihat gugup. Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu seperti itu? Sekar langsung mengeluarkan ponsel Rizal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Jelaskan ini, Bu, ujarnya tajam sambil menunjuk pesan-pesan yang ia temukan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wati terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Sekar menunggu, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. Akhirnya, Wati menghela napas panjang. Sekar, ibu tidak pernah berniat menyakitimu, katanya pelan. Semua ini terjadi begitu saja. Kami tidak bisa menahannya. Begitu saja? Sekar memotong, suaranya bergetar. Kamu bilang ini terjadi begitu saja? Kamu ibu kandungku, Bu? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Wati mencoba mendekati Sekar, tetapi Sekar mundur, menolak disentuh. Jangan dekati aku, katanya tegas. Kamu sudah menghancurkan pernikahanku, dan sekarang kamu mau menghancurkan keluarga kita juga? Apa ayah tahu soal ini? Wati terdiam lagi. Jawaban itu sudah cukup bagi Sekar untuk mengerti bahwa ayahnya belum tahu apa-apa. Malam itu, Sekar memutuskan untuk mengungkap semuanya kepada ayahnya. Dengan hati-hati, ia mendekati pria paruh baya itu yang sedang duduk di ruang kerja, membaca koran. Ia tahu ini akan menghancurkan hati ayahnya, tetapi kebenaran harus terungkap. Ayah, aku harus bicara, kata Sekar sambil duduk di kursi di seberangnya. Ayahnya menurunkan korannya dan menatap Sekar dengan ekspresi penuh perhatian. Ada apa, Nak? Kamu terlihat gelisah. Dengan air mata mengalir,
Sekar menceritakan segalanya, pengkhianatan Rizal, perselingkuhannya dengan Wati, dan pesan-pesan yang ia temukan. Wajah ayahnya berubah drastis, dari kebingungan menjadi kemarahan, lalu keputusasaan. Tangannya mengepal erat, tetapi suaranya tetap tenang ketika ia berkata, Ayah akan berbicara dengan ibumu. Kamu sudah cukup menderita. Biar ayah yang menyelesaikan ini. Namun, malam itu, pertengkaran besar pun tak terhindarkan. Teriakan terdengar dari kamar Wati dan suaminya, membuat Sekar merasa bersalah. Meski ia tahu kebenaran ini harus diungkap, menyaksikan keluarganya hancur begitu saja membuatnya merasa kehilangan segalanya. Hari-hari setelah itu adalah mimpi buruk bagi Sekar. Rizal pergi dari rumah mereka, meninggalkan catatan singkat yang berisi permintaan maaf. Ia mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk Sekar dan bahwa ia akan menghilang dari hidupnya. Namun, tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki hati Sekar yang hancur. Di sisi lain, rumah orang tuanya kini berada di ambang kehancuran. Ayahnya menggugat cerai Wati setelah mengetahui semua kebenaran. Wati mencoba meminta maaf, mencoba memperbaiki semuanya, tetapi pengkhianatannya terlalu besar untuk dimaafkan. Sekar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, merasa seperti kehilangan segalanya, suaminya, ibunya, bahkan keluarganya. Ia merasa sendirian, terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung. Seminggu berlalu sejak perceraian orang tuanya disahkan di pengadilan. Rumah besar tempat Sekar tumbuh kini kosong melompong, seolah kehilangan jiwa. Ayahnya pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, sementara Wati memilih tinggal di rumah itu sendirian. Sekar sendiri memilih kembali ke rumah kontrakan kecil yang pernah ia tinggali bersama Rizal, meskipun bayang-bayang suaminya masih menghantui setiap sudut ruangan. Sekar mencoba menata hidupnya, tetapi kenangan terus memburu. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat wajah Wati dan Rizal. Tawa palsu mereka, kebohongan yang mereka tutupi dengan begitu rapi. Malam-malamnya diisi dengan tangisan tertahan, sementara siang harinya ia berusaha keras tampil tegar di depan teman-teman dan rekan kerjanya. Namun, tak ada tempat untuk melarikan diri dari rasa sakit. Bahkan, ketika ia mencoba kembali bekerja, ia mendapati dirinya sering melamun di depan layar komputer. Sekar tidak hanya kehilangan keluarganya, ia juga kehilangan arah. Bagian 8, Pertemuan tak terduga. Suatu sore, saat Sekar sedang berjalan pulang dari kantor, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Wati. Ibunya duduk di sebuah bangku taman, terlihat jauh lebih tua daripada sebelumnya. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini dipenuhi garis-garis kelelahan dan penyesalan. Sekar hampir berbalik arah, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mendekat. Ia ingin mendengar langsung dari Wati, bukan untuk mencari penjelasan, tetapi untuk memastikan bahwa ibunya benar-benar menyadari dampak dari perbuatannya. Sekar? Wati menyadari kehadiran putrinya dan segera berdiri. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sekar menatap ibunya dengan dingin. Kenapa kamu masih di sini, Bu? Apa yang sebenarnya kamu cari? Wati terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin minta maaf, Nak. Aku tahu apa yang sudah kulakukan tidak termaafkan, tapi aku benar-benar menyesal. Setiap malam, aku dihantui oleh rasa bersalah. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Sekar menahan emosinya, tetapi nada suaranya tetap tajam. Kamu pikir penyesalanmu akan memperbaiki semuanya? Kamu menghancurkan rumah tangga ayah dan juga hidupku. Kamu bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga ayah,
orang yang mencintaimu seumur hidupnya. Wati mulai menangis. Ia meraih tangan Sekar, tetapi Sekar menarik tangannya kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Bu, katanya pelan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Setelah mengucapkan itu, Sekar pergi tanpa menoleh lagi. Hatinya masih terasa berat, tetapi ada sedikit kelegaan karena ia akhirnya bisa mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Bulan-bulan berlalu, dan Sekar mulai menemukan sedikit kedamaian. Ia memutuskan untuk menjalani terapi untuk menyembuhkan luka batinnya. Dalam sesi-sesi tersebut, ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan dirinya dari beban yang terus menghantuinya. Pelan-pelan, ia mulai membangun kembali hidupnya. Ia pindah ke apartemen baru yang lebih kecil tetapi nyaman. Ia juga mulai fokus pada hobinya, seperti menulis dan melukis yang dulu sempat ia tinggalkan. Melalui seni, Sekar merasa bisa menyalurkan semua emosi yang ia rasakan, kemarahan, kesedihan, bahkan harapan. Suatu hari, ia menerima surat dari Rizal. Surat itu singkat, hanya berisi permintaan maaf dan harapan agar Sekar bisa menemukan kebahagiaan. Sekar membaca surat itu berulang kali sebelum akhirnya membakarnya. Baginya, Rizal sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu ia bawa lagi ke masa depan. Pada akhirnya, Sekar menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Ia mulai mencintai dirinya sendiri dan menghargai setiap langkah kecil yang membawanya keluar dari kegelapan. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia yakin ia bisa melaluinya. Wati masih mencoba menghubunginya sesekali, tetapi Sekar memilih untuk menjaga jarak. Ia tidak membenci ibunya, tetapi ia juga belum siap untuk membangun hubungan yang sama seperti dulu. Meski demikian, dalam hatinya, Sekar merasa bahwa suatu saat nanti ia akan benar-benar memaafkan Wati. Tidak untuk Wati, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu. Waktu terus berjalan, tetapi luka di hati Sekar terasa seperti menganga. Meskipun ia sudah berusaha keras melupakan, kenangan masa lalu sering kali muncul di saat-saat yang paling tak terduga, seperti saat ia melihat pasangan muda yang sedang tertawa bersama di kafe, atau ketika ia mendengar lagu favoritnya dan Rizal. Setiap momen itu adalah pengingat menyakitkan tentang apa yang pernah ia miliki, dan bagaimana semuanya dihancurkan dalam sekejap. Satu hal yang membuat segalanya lebih sulit adalah hubungan dengan Wati. Meski mereka sudah jarang bertemu, Wati terus mencoba menghubungi Sekar. Sekar memblokir nomor ponsel ibunya, tetapi Wati tidak menyerah. Ia mulai mengirim surat-surat melalui pos, surat-surat yang penuh dengan permintaan maaf dan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, setiap kali Sekar membuka amplop, isinya hanya membuat luka lamanya terbuka kembali. Bagaimana aku bisa memaafkanmu, Bu? Sekar berkata pada dirinya sendiri suatu malam. Kamu adalah orang yang seharusnya melindungiku, bukan menghancurkanku. Bagian 12, Rizal kembali. Sekar hampir berhasil membangun dinding di sekeliling hatinya, tetapi kehidupan punya cara untuk menghancurkannya lagi. Suatu hari, saat ia sedang berbelanja di supermarket, ia mendengar suara yang sangat familiar memanggil namanya. Sekar. Ia membeku di tempat. Suara itu, meskipun sudah berbulan-bulan tidak ia dengar, masih sangat ia kenali. Ia berbalik, dan di sana, berdiri Rizal dengan wajah penuh penyesalan. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya lelah, seolah-olah ia juga telah melalui banyak hal sejak terakhir kali mereka bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Sekar berkata tajam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku hanya ingin bicara. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu, tapi tolong beri aku waktu 5 menit. Sekar ingin menolak. Ia ingin memutar badan dan pergi begitu saja, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Rizal yang membuatnya berhenti. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di dekat supermarket. Rizal terlihat gugup, terus-menerus mengusap telapak tangannya. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, ya Rizal memulai, suaranya pelan. Dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Setiap hari, aku dihantui oleh apa yang telah kulakukan padamu. Sekar mendengarkan dengan ekspresi datar. Menyesal? Ia mengulangi. Kamu pikir kata-kata itu cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang kamu sebabkan? Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tapi juga keluargaku. Apa kamu bahkan sadar sebesar apa kerusakan yang sudah kamu buat? Rizal mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sadar, Sekar. Dan aku tidak pernah berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya ingin meminta maaf, meskipun aku tahu itu tidak cukup. Sekar ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia merasa terlalu lelah. Maaf itu tidak ada artinya sekarang, Rizal. Kamu telah membuat pilihanmu, dan aku juga harus membuat pilihanku. Aku memilih untuk melanjutkan hidup tanpa kamu. Rizal terdiam, menerima kata-kata itu seperti tamparan di wajah. Ia tidak mencoba membela diri lagi, tidak memohon untuk kesempatan kedua. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Dengan itu, Rizal pergi, meninggalkan Sekar dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena ia akhirnya bisa mengatakan apa yang ia rasakan, tetapi ada juga kesedihan yang sulit dijelaskan. Sebagian kecil dari dirinya masih merindukan lelaki yang dulu ia cintai, meskipun ia tahu lelaki itu sudah tidak ada lagi. Setelah pertemuan singkat dengan Rizal, Sekar merasa campur aduk. Emosinya berputar-putar, antara rasa lega karena akhirnya dapat berbicara langsung dengannya, dan luka lama yang kembali terbuka. Namun, ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak proyek di kantornya, dan mengikuti kelas yoga untuk menenangkan diri. 2 minggu kemudian, Sekar menerima undangan pernikahan dari seorang teman lama, Dina. Dina adalah teman masa kuliah yang sudah lama tidak ia temui. Sekar ragu-ragu untuk datang, mengingat kondisinya yang masih rapuh. Namun, Dina menghubunginya langsung melalui telepon. Sekar, kamu harus datang. Aku benar-benar ingin melihatmu di hari bahagiaku, kata Dina dengan nada penuh harap. Akhirnya, Sekar memutuskan untuk datang. Ia pikir mungkin ini adalah kesempatan untuk mengalihkan pikirannya dan menikmati suasana baru. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel dan tiba di lokasi pernikahan tepat waktu. Suasana pernikahan itu hangat dan penuh kebahagiaan, tetapi Sekar tidak bisa sepenuhnya menikmati acara tersebut. Ada bagian dari dirinya yang masih merasakan sakit ketika melihat pasangan bahagia berjalan di altar. Ketika ia mencoba mencari tempat duduk yang tenang di sudut ruangan, tiba-tiba ia melihat seseorang yang membuat jantungnya berdegup kencang. Rizal, berdiri di sisi lain ruangan, berbicara dengan seorang pria yang tampaknya rekan kerjanya. Sekar terkejut. Apa dia kenal Dina juga? Pikirnya. Sekar mencoba menghindar, tetapi Rizal sudah melihatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan canggung. Namun,
Ia tidak mendekat, hanya memberikan anggukan kecil sebagai sapaan. Sekar membalasnya dengan dingin sebelum berpaling, tetapi sepanjang acara, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan keberadaan Rizal. Ketika pesta hampir selesai, Rizal mendekatinya di taman luar tempat acara berlangsung. "Sekar, aku tidak bermaksud mengganggumu," katanya dengan nada hati-hati. "Aku tidak tahu kamu akan ada di sini." Sekar menghela napas, mencoba menahan rasa frustrasinya. "Aku tidak peduli, Rizal. Kita sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." "Aku tahu," jawab Rizal. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan pindah ke luar kota. Aku mendapat pekerjaan baru di Surabaya, dan aku pikir ini kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi." Sekar terdiam. Bagian dari dirinya merasa lega mendengar bahwa Rizal akan pergi, tetapi ada juga rasa hampa yang tak bisa ia abaikan. "Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari," katanya akhirnya, sebelum berbalik dan pergi. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Sekar mulai stabil kembali. Ia telah mengambil langkah besar untuk memulihkan dirinya, termasuk menjalani konseling secara rutin dan bergabung dengan komunitas wanita yang mendukung korban pengkhianatan dan trauma. Dalam komunitas itu, Sekar menemukan kekuatan baru. Ia mendengar cerita-cerita dari wanita lain yang menghadapi situasi serupa, dan itu memberinya harapan bahwa ia tidak sendirian. Di komunitas itu, Sekar bertemu dengan seorang wanita bernama Rina yang memiliki kisah serupa dengannya. Mereka menjadi teman dekat, saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Rina mengajarkan Sekar bahwa memaafkan adalah bagian penting dari penyembuhan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Suatu malam, setelah sesi komunitas, Sekar duduk di balkon apartemennya sambil menatap langit malam. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui, rasa sakit, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bangkit kembali. Dengan hati yang lebih tenang, ia mengambil secari kertas dan mulai menulis. "Bu, aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan, tetapi aku memilih untuk memaafkanmu. Aku tidak ingin membawa beban ini lagi. Aku ingin melanjutkan hidupku tanpa rasa dendam. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu untuk memulihkan hubungan kita. Aku harap kamu mengerti." Surat itu ia kirimkan ke rumah Wati keesokan harinya. Tidak lama kemudian, ia menerima balasan. Surat dari Wati penuh dengan rasa syukur dan penyesalan. Meski Sekar belum siap untuk bertemu langsung, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju perdamaian. Surat-surat yang ditukar antara Sekar dan Wati menjadi jembatan yang perlahan memperbaiki hubungan mereka. Meski Sekar belum siap bertemu, ia mulai merasa bahwa dinding kebencian yang ia bangun terhadap ibunya mulai retak. Wati terus menulis surat dengan nada penuh penyesalan dan rasa cinta, menceritakan betapa ia merindukan hubungan mereka yang dulu. Di sisi lain, Sekar merasa sedikit lega setiap kali ia membalas surat-surat itu. Menulis membantu mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam tanpa harus menghadapi Wati secara langsung. Ia menyadari bahwa meskipun ia belum sepenuhnya bisa memaafkan ibunya, proses ini membantunya menyembuhkan luka batin secara perlahan. Suatu hari, Sekar menerima surat yang berbeda dari Wati. Dalam surat itu, Wati meminta izin untuk bertemu Sekar di suatu tempat yang netral, tidak di rumah mereka atau rumah Sekar. "Aku hanya ingin melihatmu, Nak," tulis Wati. "Tidak ada tekanan. Jika kamu tidak siap, aku akan menunggu." Sekar merenungkan permintaan itu selama beberapa hari sebelum akhirnya mengangguk pada dirinya sendiri. Mungkin ini saatnya,
Pikirnya. Ia memilih sebuah taman yang tenang di pinggiran kota sebagai tempat pertemuan mereka. Hari pertemuan itu tiba. Sekar tiba lebih awal, mengenakan sweater abu-abu sederhana dan celana jeans. Ia duduk di bangku taman, menunggu dengan gugup. Tak lama kemudian, Wati muncul dari kejauhan. Wanita itu tampak lebih tua dari terakhir kali Sekar melihatnya. Rambutnya mulai memutih, dan langkahnya lambat, seperti seseorang yang membawa beban berat di pundaknya. Ketika mereka akhirnya duduk berhadapan, keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Sekar memandangi wajah ibunya, mencoba mencari jejak wanita penuh cinta yang dulu ia kenal. Wati adalah orang pertama yang berbicara. "Terima kasih sudah datang, Nak," katanya dengan suara pelan. Sekar mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu," jawabnya jujur. "Aku masih marah, masih terluka. Tapi aku juga rindu." Wati menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku mengerti, Sekar. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tidak punya alasan, hanya penyesalan yang tidak pernah hilang." Sekar menelan ludah, mencoba menahan emosinya. "Aku ingin tahu satu hal, Bu," katanya, suaranya bergetar. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu pernah berpikir tentang aku? Tentang ayah?" Wati menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tidak punya jawaban yang memuaskan, Sekar. Aku egois. Aku membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi aku mencintai kalian semua, lebih dari apapun. Aku hanya tersesat." Mendengar itu, Sekar merasa amarahnya sedikit mereda. Bukan karena ia memahami tindakan Wati, tetapi karena ia melihat bahwa ibunya benar-benar hancur oleh penyesalan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu," kata Sekar akhirnya. "Tapi aku akan mencoba. Untuk kita. Untuk ayah." Mereka mengakhiri pertemuan itu dengan pelukan yang penuh air mata. Bagi Sekar, itu bukan akhir dari perjuangannya, tetapi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang, meskipun rapuh, bisa diperbaiki. Setelah pertemuan itu, Sekar merasa seperti beban berat telah sedikit diangkat dari pundaknya. Hubungan dengan Wati mulai membaik, meski tidak langsung kembali seperti semula. Mereka mulai saling mengunjungi, perlahan membangun kepercayaan yang hancur. Di sisi lain, Sekar juga mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Ia mendapatkan promosi di tempat kerja, dan hobinya melukis mulai berkembang menjadi bisnis kecil. Ia mulai menjual karya-karyanya secara online, dan respons yang ia terima memberinya rasa percaya diri baru. Rina, sahabat yang ia temui di komunitas, juga menjadi pendukung besar dalam hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka dan bagaimana mereka ingin melangkah maju. "Hidup tidak berhenti hanya karena orang lain menghancurkan kita," kata Rina suatu hari. "Kita punya kekuatan untuk membangun ulang, dengan atau tanpa mereka." Sekar tersenyum mendengar itu. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia bisa melangkah maju. Perjalanan Sekar menuju pemulihan tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika ia merasa marah lagi, ketika ia mempertanyakan apakah memaafkan adalah pilihan yang tepat. Tetapi setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat pertemuannya dengan Wati di taman, melihat wajah penuh penyesalan ibunya, dan menyadari bahwa memaafkan bukan tentang Wati, melainkan tentang dirinya sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah memperbaiki hubungan dengan ayahnya,
Pak Adi. Sejak perceraian orang tuanya, Pak Adi memilih tinggal di luar kota, memutus hampir semua kontak dengan mantan istrinya. Namun, hubungan dengan Sekar tetap hangat, meski diselimuti ketegangan karena luka yang mereka alami bersama. Suatu akhir pekan, Sekar memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di rumah barunya. Rumah itu kecil tetapi nyaman, dengan halaman belakang yang dipenuhi tanaman hijau. Ketika Sekar tiba, ia melihat ayahnya sedang menyirami bunga. Wajahnya terlihat lebih damai daripada yang Sekar ingat, meskipun ada jejak kesedihan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Sekar, Pak Adi menyambutnya dengan pelukan hangat. "Senang sekali kamu datang." Mereka duduk di teras belakang, berbicara tentang hal-hal ringan pada awalnya. Pekerjaan Sekar, hobi baru Pak Adi di kebun. Namun, akhirnya, pembicaraan mengarah ke topik yang tak terhindarkan, Wati. "Aku bertemu ibu beberapa waktu lalu," kata Sekar dengan hati-hati. "Kami sedang mencoba memperbaiki hubungan kami." Pak Adi terdiam sejenak, menatap cangkir teh di tangannya. "Itu keputusan yang besar," katanya akhirnya. "Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku setuju, tapi aku mengerti kenapa kamu melakukannya." Sekar merasa lega mendengar itu. "Aku hanya ingin melangkah maju, ya. Aku tahu tidak semuanya bisa kembali seperti semula, tapi aku ingin melepaskan beban ini." Pak Adi mengangguk. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, Sekar. Aku bangga padamu." Mereka berbicara hingga larut malam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sekar merasa hubungan dengan ayahnya kembali utuh. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Melalui semua kesulitan yang telah ia lalui, Sekar menemukan pelipur lara dalam melukis. Setiap sapuan kuasnya terasa seperti pelepasan emosi yang selama ini terpendam. Ia mulai membuat serangkaian lukisan yang terinspirasi oleh perjalanannya, dari rasa sakit, kebingungan, hingga harapan. Salah satu lukisan yang ia buat adalah pemandangan taman di mana ia bertemu Wati. Ia melukis dua sosok duduk di bangku taman, dikelilingi oleh pepohonan dan bunga-bunga yang bermekaran. Lukisan itu diberi judul Rekinle, yang menyalakan kembali. Ketika lukisan itu dipamerkan dalam sebuah galeri kecil, Sekar terkejut melihat Wati hadir di sana. Wanita itu berdiri di depan lukisan, matanya berkaca-kaca. "Ini indah sekali, Sekar," kata Wati ketika mereka berbicara setelah pameran. "Aku tahu itu tentang kita. Terima kasih telah memberi aku kesempatan kedua." Sekar hanya tersenyum. "Aku masih belajar, Bu. Tapi aku bersyukur kita sampai di titik ini." Setahun setelah peristiwa yang menghancurkan hidupnya, Sekar merasa hidupnya mulai menemukan bentuk baru. Hubungannya dengan Wati terus membaik, meski mereka tidak pernah berbicara tentang masa lalu terlalu sering. Hubungannya dengan Pak Adi juga semakin erat, dan mereka rutin menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Sementara itu, Rizal benar-benar menghilang dari hidup Sekar. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mantan suaminya, dan itu adalah hal yang ia syukuri. Sekar tahu bahwa bagian hidupnya bersama Rizal adalah pelajaran, bukan sesuatu yang perlu ia bawa ke masa depan. Melalui semua ini, Sekar menyadari satu hal penting, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi ia selalu punya kekuatan untuk bangkit. Ia tidak sempurna, dan lukanya tidak sepenuhnya sembuh, tetapi ia memilih untuk melanjutkan hidup dengan harapan.